Untuk Anda ketahui, saudara, sepekan ke depan, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, memprediksi bahwa masih akan terjadi curah hujan yang cukup tinggi di sejumlah daerah di tanah air, bahkan cuaca ekstrim. Seperti diketahui, dampak hujan yang terjadi beberapa hari terakhir membuat sejumlah daerah di Indonesia terkena banjir. Sampai kapan cuaca ekstrim ini akan melanda Indonesia? Segera kita bahas dengan Deputi Bidang Meteorologi dari BMKG, Pak Guswanto. Pak Gus, selamat pagi, salam sehat Pak Gus. Selamat pagi Mas Bayu, salam sehat selalu. Ya, terima kasih. Pak, masyarakat tampaknya sudah mulai aware mengenai cuaca ekstrim kali ini, karena dampaknya juga sudah mulai terlihat sesuai dengan prediksi BMKG. Nah, BMKG masih menyatakan sampai tanggal 15 Oktober nanti masih ada cuaca ekstrim. Itu persisnya seperti apa nih cuaca ekstrim selanjutnya ini Pak Gus? Baik Mas Bayu, jadi yang pertama saya sampaikan adalah bahwa pada saat ini sebenarnya sudah sekitar 59 atau 60% lah wilayah Indonesia itu memang sudah memasuki musim hujan tahun 2022-2023 yang nanti oleh BMKG kita prediksi puncaknya pada bulan Januari. Kemudian ini juga ditambah masih adanya background kondisi lanina lemah dan iodin negatif di wilayah Indonesia, dan ini memberikan suplai uap air. Kemudian ada beberapa wilayah juga yang kita identifikasi secara tidak merata, artinya bahwa kalau dikatakan untuk seminggu ke depan itu berganti ya. Ya. Kita lihat pada saat ini kita tanggal 11 sampai 13 itu masih kita perkirakan masih masif di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, terus kemudian beberapa wilayah di Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, ya. Kemudian kita melihat juga di wilayah selatan Indonesia ada Bali dan NTT. Kemudian di sebelah timur ada Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Papua Barat. Nah, namun dari semua wilayah yang saya sebutkan tadi, ada beberapa wilayah yang perlu diwaspadai untuk posisi, artinya ada berdasarkan potensi hujan ekstrim berdasarkan model perakiran probabilistik. Untuk tanggal 11 Oktober itu kita lihat ada di Jateng, Jatim dan Papua. Jadi sekali lagi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Papua. Sedangkan tanggal 12 nanti itu di wilayah Jawa Tengah. Nah, curah hujannya ini lebih dari 50 mm per hari. Kemudian kita lihat juga Mas Bayu, jadi berdasarkan perakiraan cuaca berbasis dampak, ya, bahwa tanggal 11 ini yang perlu kita waspadai adalah di Jawa Barat dan DKI. Itu yang kita lihat. Hal ini sebenarnya ada sedikit perbedaan. Kalau tadi yang saya sebutkan Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua itu adalah berdasarkan perakiraan model probabilistik ensemble dengan nilai curah hujan lebih besar dari 50 mm dengan probabilistik di atas 60%. Nah, sedangkan yang saya sebutkan tadi yang perakiraan berbasis dampak hujan lebat itu adalah apabila nanti terjadi bencana, yang kita lihat adalah di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Itu demikian Mas Bayu. Oh ya, terbayang. Dan ini dalam beberapa hari terakhir ini itulah daerah-daerah yang kemudian harus lebih memberikan perhatian, begitu ya Pak Gus. Pak Guswanto, saya meyakini BMKG sudah menyampaikan ini kepada pemerintah daerah dimanapun di seluruh Indonesia. Karena kalau melihat bahwa sepekan ke depan saja hampir seluruh Indonesia ada probabilitas mengalami cuaca yang cukup ekstrim. Nah, bagi warga sendiri, apa yang kemudian BMKG bisa sampaikan harus diperhatikan bagi warga mengenai atau dampak dan mewaspadai memitigasi cuaca ekstrim ini, Pak Guswanto? Baik, Mas Bayu. Bagi warga sendiri dan khususnya masyarakat, kami menghimbau agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliung. Terutama adalah masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana hidrometeorologi, misalkan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, kemudian
lahan-lahan yang kritis, lereng, itu perlu waspadai. Kemudian kami juga berharap masyarakat ada perubahan mindset, terutama untuk mulai peduli cuaca dan iklim ekstrimnya. Karena apa? Karena cuaca dan lingkungan itu merupakan dua hal yang kombinasi yang bisa menimbulkan bencana. Ya, Karena BMKG mengimbau masyarakat untuk mengenali lingkungan dan potensi bencana di lingkungan masing-masing. Karena mitigasi yang sesungguhnya itu Mas Bayu adalah memahami cuaca dan lingkungan tempat tinggal kita. Artinya ya, sehingga kita bisa mengurangi dampaknya. Yang terakhir adalah sistem edukasi. Edukasi ini kita berharap masyarakat mulai getok tular antar keluarga, warga, kemudian RT, RW itu mulai peduli bagaimana dengan lingkungan dan bagaimana dengan berita cuaca ekstrim yang diberikan. Jadi respon cepatnya yang kami harapkan, karena kami memberikan peringatan dini melalui call center kami, melalui YouTube kami, melalui sosial media. Tidak ada artinya apabila tidak ada aksi dari masyarakat. Kira-kira demikian Mas Bayu. Ya, mudah-mudahan ini selalu menjadi perhatian bagi kita semua, terutama kalau BMKG sudah menyatakan, seperti Pak Guswanto menyatakannya kembali, sekarang kita sudah memasuki musim penghujan yang belum sampai ke puncaknya saja kita sudah merasakan dampaknya. Puncaknya masih diperkirakan Januari nanti begitu. Pak Guswanto, terakhir sedikit lagi, cuaca ekstrim yang menjadi warning atau peningkatan kewaspadaan bagi masyarakat oleh BMKG sudah disampaikan ini memang rutin terjadi karena memang kita mengetahui ada perubahan cuaca yang cukup ekstrim setiap kali berpindah musim di Indonesia dari kemarau ke musim hujan. Atau ini juga ada dampak ekstrimnya akibat adanya siklon-siklon yang mempengaruhi seperti beberapa tahun yang lalu. Pak Guswanto. Jadi begini Mas Bayu, terkait bicara tentang bencana hidrometeorologi, kita melihat bahwa sebenarnya di Indonesia itu potensi bencana hidrometeorologi sepanjang tahun terjadi. Kita lihat tinggal kita memilah bencana hidrometeorologi basah atau kering. Kalau kita melihat misalkan pada saat ini musim hujan. Musim hujan itu biasanya kita lihat ya, itu bencana yang muncul itu adalah, ini saya bicara kalau bicara musim hujan berarti tentunya masa peralihan dari musim kemarau menuju hujan masuk ya, artinya September, Oktober, November, Desember sampai nanti April. Itu yang muncul adalah biasanya banjir, longsor, gelombang tinggi, kemudian puting beliung, petir, hujan es. Namun sebaliknya nanti di musim kemarau dan perubahannya dan pancarobanya itu muncul biasanya ada puting beliung, hujan es, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang tinggi. Jadi sepanjang tahun kita itu sebenarnya mengalami bencana hidrometeorologi. Hanya bencana hidrometeorologi yang mana yang perlu kita waspadai itu. Nah, di samping itu kita melihat wilayah Indonesia ini sangat luas ya, sehingga ruang dan waktu itu berfungsi mengendalikan bencana itu seperti apa. Ya, baik. Terbayang Pak Guswanto, artinya memang situasinya yang harus kita selalu perhatikan. Bencana hidrometeorologinya itu pasti selalu ada begitu, tergantung kering atau basah. Sekarang kita sedang mewaspadai apa yang kita sebut sebagai di dalam situasi basah. Dan sekali lagi saya garis bawahi, kita masih menunggu puncaknya yang diperkirakan pada bulan Januari untuk musim penghujan ini. Waspada terus dan terus peduli terhadap cuaca dengan memantau semua hal, informasi-informasi yang didapat dari BMKG. Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi dari BMKG, terima kasih waktunya pagi ini Pak, dan kita akan ketemu lagi. Terima kasih Mas Bayu, salam sehat selalu. Salam sehat Pak Guswanto.